Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Waktumu Hampir Habis, Part 2. Petualangan Aryo dengan ketiga temannya, Yudi, Rahmat, dan Fajar berlanjut. Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat. Di awal perjalanan ini, Rahmat berada paling depan, disambung Fajar, Yudi, dan Aryo berada di belakang. Jalanan masih landai di awal pendakian. Ladang penduduk yang masih asri pun tak luput dari pandangan mereka. Sesekali Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun orang tuanya. Wajahnya lugu dan masih bersih dari hiasan make up, membuat Aryo kaku memandangnya. "Cantik banget," ucap Aryo pelan. Salah satu di antara gadis itu tersenyum melihat Aryo. Nampaknya ia menyadari jika ada yang memperhatikannya. Aryo salah tingkah melihatnya. "Hati-hati, Mas," ucap gadis itu. "Iya, Mbak," jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya. Keramahan warga lereng gunung memang tidak ada duanya. 2 jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar. Sampai akhirnya, sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya. Saat itu ia menganggap jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah. Namun, lambat laun suara itu semakin jelas seiring langkahnya yang kian naik. Sambil tetap berjalan, Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat. Aryo melihat ketiga temannya di depan, sepertinya mereka tidak mendengarnya. "Di bawah lagi ada acara ya?" tanya Rahmat. Dek, Aryo terkejut dengan pertanyaannya. Ternyata Rahmat juga mendengarnya. "Acara apa?" tanya Yudi. "Nikahan mungkin. Dengar aja tuh suaranya." "Suara apa, Mat?" tanya Fajar. "Gamelan. Emangnya kalian gak dengar?" Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba berhenti. "Serius kamu, Mat?" Yudi penasaran. Fajar tampak kebingungan. "Kamu dengar kan?" tanya Rahmat pada Aryo. "Iya, lagi ada acara di bawah kayaknya." "Udah, jalan terus aja udah. Ayo, nanti kita break ngemil di pos depan," ujar Aryo menenangkan teman-temannya. Awalnya yang saling cakap, tiba-tiba hening. Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung karena ucapan Rahmat. Jalanan terjal dan berliku menyambut langkah mereka, hingga sampailah di tanah sedikit lapang yang cukup untuk mereka beristirahat. Suara alunan gamelan itu masih terdengar di telinga Aryo. Suaranya kencang, seperti sudah ada pagelaran seni di sekitaran sini. Aryo melihat Rahmat dan memberi isyarat kepadanya. Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam dan berusaha memalingkan perhatiannya dari suara itu. Kata orang-orang dulu, kalau mendengar suara gamelan di hutan, itu bertanda buruk. Celetuk Yudi tiba-tiba yang entah dari mana teorinya itu. "Nggak usah ngomong gitulah," ujar Fajar. Sambil menghisap sepuntung rokok yang baru dibakarnya, Aryo mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya tentang temuan-temuannya di awal perjalanannya ini. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah dan menghalangi penglihatan. Tidak lama dari tempatnya istirahat, ternyata pos 2 sudah dekat. "Lanjut ya, Bang. Baru jalan bentar," ucap Rahmat. Semuanya mengiyakan. Alunan gamelan yang terus menyertai yang hanya didengar Aryo dan Rahmat.
Tiba-tiba bau wangi datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul. Kali ini semuanya menyadari. Harum. Bau parfum siapa ini ya? Tanya Fajar. Iya, aku juga nyium baunya, ucap Yudi. Ada pendaki kali di depan, ujar Yudi. Ya udah, jalan lagi aja. Nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini, ucap Aryo sambil mengajak berjalan lagi. Kabut tebal membuat mereka berempat sulit bernavigasi, apalagi mencari siapa pemilik bau wangi tadi. Rahmat yang memimpin perjalanan tidak menghentikan langkahnya. Kabut tebal benar-benar menyulitkan pandangan mereka. Hingga tanpa disadari, saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat, salah satu di antara mereka tidak terlihat di mana batang hidungnya. Loh, Fajar kemana? Tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo yang baru menyusul. Emang gak sama kalian? Kan tadi di depan, jawabnya. Lah, enggak sama kita, ucap Rahmat. Coba kita tunggu dulu. Siapa tahu lagi kencing, ujar Yudi. 15 menit berlalu dan Fajar masih belum jelas di mana keberadaannya. Tubuh Rahmat, Yudi dan Aryo semakin dingin karena terlalu lama berdiam diri di antara kabut yang pekat ini. Di mana sih itu anak? Rahmat mulai gugup. Jar! Jar! Teriak mereka bertiga memanggil Fajar. Berkali-kali memanggilnya, tapi nampaknya usaha mereka sia-sia. Fajar masih belum terlihat batang hidungnya. Aryo mulai curiga dan mengait-ngaitkan semuanya. Ia curiga jika kehilangan Fajar ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar. Ngerasa gak sih kalau dari tadi kita seperti ada yang memperhatikan? Ucap Rahmat. Maksud kamu? Tanya Yudi. Aryo hanya diam menyimak. Banyaklah. Susah buat dijelaskan. Yudi mulai paham yang dimaksudnya. Mereka berempat terus mencari Fajar, kali ini dengan menyisir semak-semak yang berada tak jauh dari trek. Hingga tiba-tiba, Jar, Fajar! Teriak Aryo. Ia menemukan Aryo sedang duduk bersender pohon yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian. Mat, Fajar nih. Mereka bertiga menghampirinya. Fajar sadar dan nampaknya tidak ada hal yang kurang di badannya. Tapi ada yang janggal di raut wajahnya. Wajahnya pucat, keringat mengalir di dahinya. Jar, kamu kenapa, Jar? Fajar hanya diam melamun, matanya menyorot tajam ke arah yang hanya tertutup kabut. Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar sambil memanggil namanya, berharap ia lekas sadar. Tapi usahanya sia-sia. Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya. Aryo membongkar tasnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting, lalu merebus air hangat. Sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin ke Fajar. Ada rasa takut dalam diri Aryo saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar. Ia yakin jika Fajar begini karena ulah mereka yang tak bisa dilihatnya. Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan yang Aryo juga tidak tahu apa yang dibacanya. Hal yang sama terlihat pada Yudi. Ia berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Hingga kurang lebih 1 jam, Fajar menunjukkan perubahannya. Mat, di mana ini? Begitu pertanyaan yang muncul dari mulutnya. Jar, selamat. Di Gunung Slamet, jawab Rahmat. Kamu kenapa, Jar? Aku lupa. Tadi ada orang yang minta tolong, ucap Fajar terbata-bata. Siapa? Saut Yudi. Perempuan, muda, tadi di sini. Tapi saat aku kesini, aku lupa, tuturnya. Tanpa mereka sadari, kabut mulai terseka. Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya. Rahmat, Aryo, dan Yudi masih menunggu Fajar pulih. Mereka tidak memaksa untuk lekas berjalan lagi. Aku udah gak apa-apa.
ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya. Serius? Nggak usah dipaksa kalau emang kamu nggak kuat, ujar Aryo. Tenang aja, aman. Ayolah, kita udah jauh-jauh nyampe sini. Mereka berempat berunding kecil karena insiden ini. Jika dilihat, Fajar memang berangsur membaik dan kesadarannya kembali. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika ini terjadi lagi. Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya hingga berakhir sepakat melanjutkan perjalanannya lagi. Saat sudah memastikan jika semuanya siap dan aman, mereka berempat bersiap melanjutkan perjalanan lagi. Formasi sedikit berubah. Yudi dan Rahmat tukar posisi. Yudi depan dan Rahmat berada di nomor 3. Biar aku bisa ngawasin nih anak, ucap Rahmat sambil menunjuk Fajar. Fajar menyeringai mendengarnya. Jarum jam pada jam tangan Aryo menunjukkan pukul 3 sore. Saat itu ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari dan kabut yang sesekali menyikap. Sebenarnya masih terbesit dalam pikiran Aryo apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi, tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya. Target mereka berempat adalah pos 3, karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos 4 Samarantu sebelum gelap datang, terlebih dengan keadaan Fajar yang begini. Kenapa Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar menghindari pos 4 saat gelap? Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp, mereka dihampiri oleh seorang warga dan mengajak mereka berbincang. Beliau bernama Pak Gagah. Rumah beliau tak jauh dari sini. Katanya, ia baru kembali dari ladangnya dan ingin beristirahat di sini sambil ngopi. Di situ Pak Gagah memberikan sebuah petuah jika jangan mendirikan tenda di pos 4 Samarantu. Bahkan jika gelap datang dan belum melewati pos 4, mereka dianjurkan untuk berhenti bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan. Beliau juga menuturkan jika nama Samarantu berasal dari dua kata, samar dan hantu, yang artinya hantu yang tidak terlihat atau samar. Warga setempat memiliki kepercayaan jika pos Samarantu adalah gerbang kerajaan gaib di Gunung Slamet. Konon, gerbang tersebut adalah dua pohon yang menjulang tinggi berhadapan hingga membentuk seperti dua gapura atau pintu. Atas dasar itu, Aryo dan yang lainnya menghindari pos 4 Samarantu. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Fajar terlihat aman, walau sesekali Rahmat menegurnya saat tengah melamun di perjalanan. Belum genap 90 menit perjalanan, mereka sampai di pos 3. Masih terang gini, kita mau nenda di sini? Tanya Fajar. Sok-sokan kamu, Jar, sahut Aryo. Gimana kalau kita lanjut lagi? Kalau 17:30 belum sampai pos 4, kita break bangun tenda. Yang penting ada tanah agak luas. Kita camping di situ, usul Fajar pada semuanya. Setelah menimbang semuanya dan memperhatikan kondisi Fajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih, semuanya sepakat dengan pendapat Fajar. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi, menyusuri tanjakan demi tanjakan yang menghadang langkah mereka. Tapi, ternyata, tanpa mereka sadari, keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya. Semangat, semangat! Teriak Yudi memberikan semangat kepada 3 temannya. Aryo dan ketiga temannya tidak putus semangat. Mereka terus menyusur dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Namun, saat hampir 17:30 petang, mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan bermalam. Langkah mereka ragu untuk melanjutkan, karena artinya mereka akan melanggar pantangan Pak Gagah. Mereka berempat berunding menentukan bagaimana rencana selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicauan burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya.
Suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari kini menjadi gelap, sangat gelap, seperti gelapnya moral para koruptor di negeri ini. "Cuy, lanjut," ucap Rahmat. "Bismillah, bismillah yuk, jangan putus memanjatkan doa," terang Aryo. Mereka melanjutkan langkahnya. Dari sini Rahmat kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti ketiga temannya di belakang. "Jar, aman kan?" tanya Aryo. "Aman yo, tenang." Tiba-tiba langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh sangat kelelahan. "Kamu kenapa, Mat?" tanya Fajar. "Capek aja," jawabnya. Semuanya terlihat aman, hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu, Aryo terkejut dengan sesosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantungan di kiri Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah. Badannya terkatung-katung mengikuti langkah kaki Rahmat. "Mat, aman?" tanya Aryo, walaupun ia tahu sebenarnya apa yang menimpanya. "Capek, berat banget karirku tiba-tiba." Aryo bingung bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat jika ada sesosok anak-anak sedang ikut dengannya di karirnya. Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi. Aryo memiliki pikiran, ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya, kemudian dilemparkannya ke arah sosok anak-anak itu. Plak! "Kenapa sih kamu, Yok?" tegur Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat. Aryo melemparnya beberapa kali, bukannya terusir, yang ada Rahmat malah emosi kepadanya. "Kenapa sih, Yok?" tanya Rahmat kesal. "Gak apa-apa, iseng," jawab Aryo sambil tertawa kecil. Tapi yang terjadi malah membuat Aryo takut. Sesosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya. Aryo takut bulu kuduknya meremang seketika. Pasalnya, walau badannya seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya ini. Tapi siapa? Makhluk apa? Aryo berusaha mengingatnya. Hobbit. Ya, tidak salah lagi. Bentuk dan wajahnya mirip Hobbit, makhluk kerdil yang ada pada film Harry Potter. Bingung dan takut berkecamuk jadi satu dalam benak Aryo. Tidak berhenti di situ, Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi mengikuti perjalanannya di kanan dan kiri jalan. Bahkan beberapa mengganggu langkah kaki Yudi. Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Tapi tidak. Mereka yang membuatmu tersandung, Di. Ucap Aryo dalam hati. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemetar, keringat dingin mulai ia rasakan. Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya. Tapi hanya Aryo yang melihatnya. Ia menahan rasa takutnya sendirian. Ingin sekali rasanya ia berteriak, tapi lagi-lagi keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya, agar apa yang mengelilinginya sekarang sirna. Bismillah, aku berani. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Bismillah, aku bisa, ucap Aryo dalam hati. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku menemukan hal seperti ini di sini? Aryo masih belum menerima jika ia harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Seberapa kuat Aryo, rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Aryo kesal dan takut. Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Mat, Di, Jar. Ingin rasanya Aryo memanggil mereka dan menceritakan apa yang ia lihat. Butiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya.
Aryo menyeka setiap air yang keluar dari dua matanya. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih akan berlanjut, dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada keempat pendaki ini, pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketiga sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Waktumu Hampir Habis. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.